KPK datang, diundang oleh koordinasi dengan gubernur, semua diundang, sehingga tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Assalamualaikum Tretan, selamat datang dan selamat bergabung di Raja Warta Channel. Semoga para Tretan di sana dalam keadaan sehat walafiat, tentu diparingi rezeki yang lancar. Amin, amin. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira tanggal 31 Agustus, itu saya mendengar informasi KPK sedang melakukan sosialisasi di Provinsi Jawa Timur. Dalam informasi itu juga saya dengar KPK juga menyinggung tentang batasan usia rekrutmen kepengurusan Bank Jatim. Nah, saya sekarang sedang kembali bertemu atau mengundang Dr. Sri Setiaji SH.M.Hum. Beliaulah yang sering memberikan masukan-masukan terkait dengan gaduh di Bank Jatim. Sebelumnya saya ingin menyapa beliau. Apa kabar Pak Sri hari ini? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat, alhamdulillah. Ceria, gitu ya Pak Sri. Ceria. Iya, tadi saya kan sempat bercerita Pak Sri bahwa KPK bersosialisasi ke ke Provinsi Jawa Timur. Kira-kira kalau boleh tahu, kira-kira apa sih sebenarnya tugas KPK kok bisa masuk ke semua lembaga? Oke, selamat siang. Penggemar Raja Warta, saya diundang lagi sama Cak Sade untuk ya ngobrol-ngobrol, berdiskusi yang berkaitan dengan masalah kemelut ya, kemelut di Bank Jatim. Itu terus dapat info juga kemarin lembaga anti rasuah atau yang biasa disebut dengan KPK memberikan sosialisasi. Itu ya Cak Sade? Ya. Cak Sade, KPK itu merupakan sebuah lembaga yang independen. Dia merupakan lembaga yang mempunyai visi dan misi. Visinya bersama masyarakat untuk mengeliminasi, mengeliminir, memperkecil, mengantisipasi terhadap adanya korupsi. Begitu. Visinya melakukan sebuah pencegahan dan pendidikan. Ya. Melakukan pencegahan ini bagian dari fungsi KPK. Ya. Artinya kalau memang kemarin itu ada lembaga anti rasuah KPK datang ke Jawa Timur, kebetulan melakukan sosialisasi. Nah, Oh ya Pak Sri, sebelum dilanjut saya informasikan yang saya terima bahwa dalam undangan itu juga ada jajaran direksi Bank Jatim. Oh gitu. Iya. Monggo Pak Sri. Ya. Ya. Kembali bahwa itu merupakan satu bentuk fungsi, tugas, kewenangan KPK. Melakukan koordinasi, melakukan sosialisasi sekaligus pencegahan saja. Terhadap apa? Terhadap jalannya sebuah pemerintahan yang di dalamnya itu tentu ada anggaran-anggaran, tentu ada implementasi dari anggaran, terus ada aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah implementasi yang tadi disebut ada apa? Bank Jatim. Bank Jatim. Ya, itu. Saya dengar seperti itu. Jajarannya juga datang, jajaran direksi maksudnya. Nah, berkaitan itu, yaitu dilakukan satu pembinaan dan pencegahan. Ya. Apa yang berkaitan dengan pencegahan itu? Misalkan
Oh, tidak boleh melanggar terhadap ketentuan ini. Tidak boleh melanggar terhadap ketentuan ini. Di dalam penggunaan keuangan harusnya begini. KPK itu sangat-sangat expert ya, sangat sempurna. Jadi segala tim ada di sana. Kalau berkaitan dengan BUMD, apa kira-kira yang menjadi fokus dalam concern pembinaan dan pencegahan ini? Artinya begini saja deh. Anggaplah itu suatu hal yang biasa. Ilustrasinya, Cak Sade ke sini tadi naik mobil ya. Ya, Kalau Cak Sade naik mobil, ya berarti Cak Sade kan harus taat pada peraturan lalu lintas. Ada rambu-rambu lalu lintas. ya. Ya toh? Nah, ada traffic light, ada lampu lalu lintas. Kalau pada saat lampu lalu lintas kuning, Cak Sade harus bagaimana? Harus berhenti, Harus hati-hati, berhenti, hati-hati. waspada, Kalau Cak Sade lampu merah, berhenti. kalau teruskan, Ya pelanggaran. nah kan kena tilang. Ibaratnya itu aja. Selama apa yang dilakukan oleh instansi-instansi yang kemarin ikut di dalam rangka sosialisasi, memang tidak ada sesuatu yang saya ilustrasikan on the track aja. Tapi kalau ada yang rem, harus segera menyesuaikan apa yang disampaikan dalam konteks sosialisasi, substansinya pencegahan dan pembinaan itu. Berdasarkan Itu, Cak. informasi lagi Pak Sih ya. Jadi itu pun tertulis karena lewat WA. Ini kan informasi dari internal Bank Jatim ya, bahwa dalam hal itu juga kehadiran KPK di provinsi itu juga menekankan kepada jajaran direksi bahwa rekrutmen gitu itu harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya nomor 54 ya Pak Sri ya. Nomor 54 ya, PP 54 2017. 2017. Nah, di situ ditekankan bahwa usia maksimal 55 tahun. Nah, ketika itu dilanggar, katanya ya, orang-orang yang menerima ya gaji ya, itu katanya disuruh mengembalikan, Pak Tri. Oh gitu. Waduh. Nah, Ini sudah substansi. ini kan saya kan loh, mosok KPK masih istilahnya intervensi ke hal-hal tersebut itu loh, masalah rekrutmen. Gimana Pak Sri Ya. melihatnya? Bukan intervensi ya, sekali lagi itu sosialisasi dan pencegahan. Artinya itu fungsi pembinaan yang dilakukan. Ada satu pencegahan, memungkinkan ada satu bahan, ada satu data, ada satu informasi yang memang ada sesuatu yang mungkin dilanggar, maka datanglah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kembali lagi, kalau memang on the track ya nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi kalau memang ada sesuatu yang keliru, sebagaimana yang disebut tadi dalam konteks sosialisasi itu, ya gimana tadi saya ilustrasikan, lampunya kuning, mandek kok. Mandek. Itu Walaupun ya. sebenarnya harus hati-hati ya, harus berhenti dulu daripada kena lampu merah kan itu ya. Ya. Benarkah, bolehkah KPK tadi itu kan yang menyebutkan informasi tadi yang menyebutkan bahwa kalau tidak mengikuti PP itu maka orang-orang itu segera untuk mengembalikan uang yang diterima atau gajiannya. Apakah itu dibenarkan oleh undang-undang? Ya memang kewenangan dan fungsinya di situ. Ya, fungsi kewenangan tugas KPK memang di situ. Ada berdasarkan konstitusi. Tentu melakukan satu kajian-kajian yang cukup mendalam. Karena apa? Karena kalau ini memang terjadi, ya memungkinkan untuk segera dilakukan apa itu? Review terhadap apa yang sudah pernah terjadi, terus dilakukan restruktur terhadap kelembagaan yang ada, itu Cak Sade. Kalau berkaitan dengan tadi PP 54 2017, apa itu terkait dengan masalah persyaratan syarat rekrutmen
yang berkaitan dengan masalah Usia. pengurus, direksi, pengawas, Termasuk komisaris BUMD, BUMD. termasuk bank-bank daerah. Itu berlaku seluruh Indonesia. Dan saya yakin apa yang disampaikan KPK tidak ansih pada Bank Jatim, seluruh bank BUMN dan BUMN aturannya sendiri ya. Kalau PP 54 BUMD seluruh Indonesia pasti dilakukan itu. Nah, terhadap batas usia itu seringkali ada satu penafsiran terkait dengan masalah batas usia. Normanya sudah jelas. Ini normatif dan imperatifnya. Pada saat mendaftar itu minimal 35 tahun, maksimal 55 tahun. Ya Sri, apakah Pak Sri melihat ada indikasi kehadiran KPK ke Jawa Timur ini? Apakah KPK itu melihat bahwa perbankan di Jawa Timur ya secara keseluruhan ya, yang BUMD ya, ada sesuatu yang perlu dihadiri oleh KPK, artinya perlu sosialisasi dari KPK atau perlu mengingatkan. Apakah melihat seperti itu Pak Sri? Iya, artinya gini, secara mekanisme koordinasi saja ya. Koordinasi dengan siapa? Dengan gubernur. Itu fungsi KPK. Yang mengundang itu tentu gubernur, bukan KPK ya. Jadi KPK bersifat koordinatif terhadap siapa? Terhadap gubernur. Itu koordinatif. Berarti kalau menurut saya dengan percaya diri gubernur mengundang KPK, itu artinya di tubuh pemerintahannya yang juga membawai BUMD yakni Bank Jatim, berarti kan tidak ada sesuatu yang salah sehingga beliau berani mengundang KPK. Bah, gini, berani atau tidak itu juga bagian dari gubernur untuk mendatangkan, untuk berkoordinasi dengan lembaga KPK. Terkadang dalam sebuah instansi sudah diperiksa oleh BPK, internal periksa, BPK meriksa. Ternyata juga masih ada lubang-lubang yang terdeteksi oleh lembaga ini. Loh, sudah ada sesuatu yang perlu dibenahi atau bagaimana gitu ya. Saat itulah mereka didatangkan. Kadang BPK sudah melakukan pengawasan, itu ternyata juga masih ada persoalan-persoalan. Maka mungkin gubernur dengan agar akuntabel bisa dilihat oleh masyarakat secara umum, bisa dipertanggungjawabkan, maka koordinasi dengan KPK, KPK diundang. Sekali lagi yang undang gubernur, mungkin bukan KPK. Beliau datang. Ya, karena provinsi yang mengadakan, berarti kan KPK datang, melakukan sosialisasi. Ternyata kok menyangkut juga tadi yang Cak Sade sampaikan. Nah, berarti ada sesuatu. Nah, mumpung seperti itu tadi saya ilustrasikan. Lampune kuning ya mandek kok Cak. Engko nek bablas pas abang. Oke. Kalau prediksi atau penglihatan Pak Sri melihat seperti itu, artinya kehadiran KPK itu hanya mengingatkan ya, sudah lampu kuning ya kemungkinan ya. Apakah itu akan disikapi oleh terutama Gubernur Jawa Timur terkait dengan rekrutmen kepengurusan Bank Jatim ini, batasan usianya ini? Ya, dalam sosialisasi tentu dihadiri oleh beberapa. Siapa yang diundang gubernur? Di dalam itu mesti ada risalah notulen rapat, ada kesimpulan rapat. Dari itulah pasti saya kok yakin itu ada sebuah review terhadap persoalan-persoalan yang kalau terjadi persoalan yang ada di dalam undangan rapat. Sehingga itulah menjadi satu masukan bagi provinsi dalam rangka untuk menata, mereview sekarang, kemarin, sekarang, ke depan bagaimana agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang menimbulkan, yang berakibat pada sebuah hukum. Kalau KPK tentu pidana aja. Tentu pidana, tentu
berkaitan dengan korupsi itu tentu. Berarti Pak Sri ingin menegaskan bahwa kehadiran KPK ke provinsi ini akan ada sebuah perubahan nantinya, terutama di Bang Jatim, terkait adanya dugaan kesalahan rekrutmen batasan usia ini di jajaran kepengurusan Bang Jatim. Ya, kalau memang terjadi sebuah pelanggaran, kekeliruan yang disampaikan oleh KPK, jangan bertepuk sebelah tangan. Ya tendang ditangkap, cek, oke ya deal, Cak, tak selesaikan. Kalau sudah selesai artinya ada sebuah perubahan restrukturisasi di kepengurusan Bang Jatim. Bagaimana nasib dari gugatan asosiasi pemegang saham Bang Jatim ini? Mungkin beda ranahnya ya. Mungkin beda ranahnya. Jadi kalau saya mengikuti, asosiasi tetap berjalan karena sidang udah tahapan apa saya juga tidak tahu, infonya ke mediasi atau apa. Mungkin pada saat mediasi, tapi putusan pengadilan terhadap mediasi bisa berkorelasi tapi berdiri sendiri-sendiri. Artinya ada korelasi, ada hubungannya, bisa berdiri sendiri. Artinya begini ya Pak Sri ya, kalaupun nanti pasca kedatangan KPK ini Bang Jatim ada perubahan atau minimal ada pembenahan atas dugaan kesalahannya, tapi di sisi lain proses hukum akan terus berjalan. Ya. Ketika proses hukum tetap berjalan dan hasilnya A misalnya, tentu ada risiko masing-masing yang harus diterima dari orang-orang tadi yang digugat oleh Ya. APS. Ya. Jadi saya katakan sangat beda. KPK di sini melakukan pembinaan dan pengawasan, pencegahan, maka di sisi lain terjadi sebuah gugatan. Di sana jalurnya ke yudikatif, otomatis murni pada sebuah gugat menggugat. Di sini adalah pembinaan. Kalaupun terjadi secara kebetulan di sini diperbaiki, di sana tahapan mediasi. Mungkin mediasinya akan selesai, Cak. Saya kan berdoa dari dulu. Mungkin nanti jadi mediasi, selesaikanlah di situ. Ojo sampai. Berarti harapan Pak Sri tidak berubah seperti dulu ya. Iya. Semoga proses hukum itu segera selesai. Maksimal lewat mediasi tadi di pengadilan. Iya Pak Sri, sebenarnya saya ingin menginformasikan juga. Semalam itu saya mencoba kirim WA ke Direktur Utama Bang Jatim, Busrul Iman. Saya mengkonfirmasi tentang ini, tentang gejolak yang terjadi di Bang Jatim yang digugat oleh APS ini. Saya ingin sebenarnya asosiasi pemegang saham yang diketuai oleh Pak Sugiharso, ya toh. Jadi sebenarnya WA saya ini ingin sekali, sebenarnya Pak Sri ya, tujuan saya ingin meluruskan. Kalau direktur ini mau bersuara, tentu kan akan menjawab semua isu-isu yang bergulir di masyarakat ini. Saat ini kan sedang satu arah ya dah, dari asosiasi pemegang saham. Nah saya coba WA sampai 2 kali. Jadi bahkan saya doakan sehat selalu Pak Direktur. Gitu. Harapan saya beliau mau menjawab. Tapi sayang hingga saat ini ya belum ada jawaban. Sehingga ya kita tetap satu arah, nggak 2 arah gitu loh. Nah, gitu. Apa kesimpulan dari diskusi kali ini Pak Sri? Ya, saya sebenarnya sangat senang ya. Saya merasa senang dan plong kalau memang benar kemarin ada sosialisasi, kalau kemarin memang benar ada yang namanya KPK datang, diundang oleh koordinasi dengan gubernur, semua diundang, sehingga tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di masing-masing yang diundang itu. Kalau memang itu sudah merasa, maka sekali lagi ini kan baru pembinaan dan pencegahan. Jangan sampai kok kadung merah itu akan membuat satu persoalan yang tidak bisa dihentikan, harus jalan terus. Itu loh. Dan kalau sudah terjadi seperti itu,
maka semua pihak utamanya yang terlibat tentu akan menjadi sebuah duka mendalam ini. Iya, dari awal aku sih eling apa Pak Sri, Cak, saya nyampaikan, ojo golek kalah menang. Gugat menggugat suatu hal yang biasa. Ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Pada saat mediasi, carilah duduk bersama satu bentuk solusi yang bisa mengurai sebuah persoalan. Oke Tretan, hasil diskusi kita ini tentang kehadiran KPK di Provinsi Jawa Timur yang kabarnya juga mengundang jajaran direksi. Bahkan dalam forum tersebut KPK juga mengingatkan tentang rekrutmen jajaran kepengurusan Bank Jatim agar tidak melebihi PP 54 tahun 2017 ya Pak Sri ya. Jadi ukuran usianya 55 tahun. Kalau sudah kena lampu merah KPK, maka semua pihak akan dirugikan. Betul. Bahkan Gubernur Jawa Timur sebagai PSP juga akan ikut bertanggung jawab mungkin Pak Sri ya dalam hal keputusan itu. Oleh karena itu Pak Sri sekali lagi berulang kali sejak podcast, kalau nggak salah ini podcast keempat Pak Sri ya, tetap berharap, berpesan, ingin bahwa persoalan di Bank Jatim segera diselesaikan. Betul. Oke Tretan, Ojo golek kalah menang. jangan mencari kalah menang. Sip. Karena ini untuk keutuhan Bank Jatim dan kenyamanan seluruh warga Jawa Timur. Sip. Oke ya Pak Sri ya. Sip. Assalamualaikum dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya.